Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya dalam ibadah raya GPI Yehuda. Pagi hari ini sebelum kita muji dan memuliakan Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Kami memuji Engkau, kami mau memuja Engkau Tuhan. Layakan setiap kami Bapa. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami. Bertahtalah Tuhan dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita saudara. Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Bapa, Engkau Allah Tuhan yang dahsyat. Engkau Allah Tuhan yang berperkara atas kehidupan kami Bapa. Engkau memulihkan setiap kami pagi hari ini. Engkau memulihkan keluarga kami Tuhan. Ya Ralaman Asyikina. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik Bapa. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Di awal bulan ini mari kita naikkan ucapan syukur. Kita berterima kasih atas penyertaan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Ya terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya dalam manaseh Engkau baik Tuhan, ya dalam manaseh. Yes, Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan
berkenan padamu sebagai ibadah yang katakan Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai persembahyan sejati. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Dan ku sembah Kau Yesus, Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kiara Lamanase, mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita pagi hari ini. Kiara Lamanase, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kiara Lamanase, kami sembah Tuhan, sebab Kau layak terima pujian kami. Kami sembah, sebab Kau layak Tuhan. Ya na 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 se. Ya na la manase. Ya na 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 na. Ya na la manase. Ya na la manashikina nase Bapa. Ya na la manase. Ya na la manase. Apapun keadaan kami pagi hari ini Tuhan, kami memuji Engkau, sebab Kau layak Tuhan terima pujian kami. Ya Ralamanas akatakar Ralamanas. Ya Ralamanashikina lalala. Mari kita agungkan Dia. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa.
gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita renungkan kebaikan Tuhan pagi hari, sebab Kau layak Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan Yesus dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Ya dalam Manaseh, berikan penyembahan kita yang terbaik pagi hari ini. Mari kita agungkan Dia. Ya dalam Manaseh, kita dalam Manaseh. Kasih-Mu Bapa melimpah bagi setiap kami. Rasakan lawatan Tuhan pagi hari ini. Rasakan jamaah Tuhan pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita naikkan setiap pengagungan kita. Kita agungkan Dia, kita senangkan Dia pagi hari ini. Dia dalam Manaseh, sebab Kau layak Bapa. Haleluya, haleluya. Dia dalam Manaseh, Bapa. Dia dalam Dia dalam Manaseh, kata-kata dalam Manaseh. Ya dalam Manaseh, ya dalam Manaseh, kita kata kita dalam Bapa. Ya dalam Manaseh. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari. Ya dalam Manaseh, kita katakan Allah. Ya dalam Manaseh, kita katakan Allah.
Engkau yang layak Tuhan. Engkau layak Tuhan, terima pujian kami pagi hari ini. Kami mengagungkan Engkau Bapa. Kami menyatakan pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang dahsyat. Ya ralamana shikidara tak ralamana shikidara tak. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, amin, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, yes, Engkau yang layak. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, yes Tuhan, terima puji. Sebab Kau layak, oh terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, amin, terima puji. Sebab Engkau layak Tuhan. Sebab Kau layak Bapa, terima pujian kami pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami menaikkan Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, kami mengalami suatu kelegaan yang daripada-Mu Bapa. Ada pemulihan terjadi bagi setiap kami Yesus. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, yes Tuhan, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Engkau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak, Yes. terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Ilal arab asyad at-takala. Raja di atas segala raja. Ilal arab asyad. Raja di atas segala raja. Engkau yang layak. Engkau yang layak ya Bapa. Engkau yang layak ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Apa yang bisa kami beri kepadamu? Hanyalah pujian dan penyembahan kami. Biar ini semua berbau harum. Karena ini menjadi kesukaan-Mu. Bapa Sorgawi, pagi hari ini ya Tuhan, pengurapan-Mu bagi kami semua
anak-anak-Mu yang mendengarkan isi hati-Mu. Biar pendengaran mereka ketika firman diberitakan, hati mereka terbuka. Ada sebuah pemulihan, ada sebuah jawaban yang pasti. Karena firman-Mu ya dan amin. Urapi hamba-Mu. Ajar hamba-Mu selalu Tuhan merendahkan diri. Ajar kami hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu. Kami tidak mau mengambil bagian untuk kami dipuji. Hanya Engkau yang dipuji dan disembah ya Tuhan. Ya Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Kami percaya pagi hari ini penuh dengan keberkatan yang melimpah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau berkati kami semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kami melihat anak-anak Tuhan tahun demi tahun berjalan, bulan demi bulan, hari demi hari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Anda adalah orang-orang pilihan yang kuat bagaikan batu karang yang kokoh. Batu karang yang kokoh, ketika ada badai, ketika ada ombak yang keras, maka batu karang itu tidak akan pernah lari. Tetapi batu karang itu akan tetap diam di tempatnya. Dia menghadapi yang namanya angin, topan, badai, ombak, sekalipun besar. Itulah gambaran gereja Tuhan, gambaran daripada anak-anak Tuhan yang tidak pernah undur apapun keadaannya. Dia tetap setia, dia tetap percaya, dia tetap melihat bahwa janji-janji Tuhan iya dan amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai hamba Allah, saudara perhatikan baik-baik bahwa waktu ini adalah waktu yang singkat. Tapi Petrus berkata bahwa dia tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia pasti datang untuk yang kedua kalinya. Kalau hari ini dia belum datang, dia memberikan kesempatan buat saudara dan saya untuk benar-benar memperhatikan setiap langkah kehidupanmu untuk seturut dan segambar dengan dia. Ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Ada waktu untuk kita bahwa Tuhan, inilah masa-masa anugerah, masa-masa perpanjangan waktu. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa di sorga. Ketika kedatangan dia kedua kali, gereja Tuhan, hanya Tuhan berkata Matius 24, perhatikan tanda-tanda zaman. Engkau bijaksana, engkau perhatikan. Ketika Wahyu pasal 6 ayat 8 tentang kuda hijau dan kuda kuning ini, kuda hijau kuning ini dilepaskan. Gambaran tentang wabah penyakit, gambaran tentang peperangan yang ada di ujung tanduk yang kita lihat. Ada krisis ekonomi, ada kelaparan. Tetapi gereja Tuhan, kalau hari-hari ini
Di dalam kitab Wahyu pun juga berkata bahwa bintang-bintang akan berguguran seperti pohon ara yang buah yang mentah itu ketika digoncangkan, yang mentah pun juga berguguran. Artinya bahwa gereja Tuhan, engkau berwaspada. Bintang-bintang berbicara anak-anak Tuhan. Bintang-bintang berbicara tentang para hamba-hamba Tuhan. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, engkau akan menjadi pribadi yang akan berguguran di akhir zaman. Oleh apa? Oleh angin yang kencang. Saudara yang terkasih, buah yang mentah pun berguguran. Artinya tidak ada kekuatan di luar Yesus. Kalau engkau menempel kepada pokok anggur, engkau mengalami kekuatan, engkau mengalami suplai makanan. Tetapi di luar Yesus, di luar Tuhan, jangankan angin yang kencang, angin yang sepoi-sepoi pun, engkau akan lemah, engkau akan mengalami kejatuhan. Setan tahu waktunya singkat. Wahyu 12 berkata, inilah waktunya. Bagaimana naga merah padam, begitu marah, geram, karena dia tahu bahwa waktunya penyiksaan bagi dia akan dilemparkan ke jurang maut, kepada api yang kekal. Dia sudah tahu ini singkat. Dia tidak mau sendiri, dia mengajak pengikut-pengikutnya. Tetapi saya percaya gereja Tuhan yang mendengar saat pagi hari ini, Anda bukan di antara satu-satunya. Anda bukan menjadi bilangan orang-orang yang masuk di dalam api yang kekal, yang diseret oleh naga merah, yang diseret oleh ular ini, ular tua ini. Perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan singkat. Kalau tanda daripada bait suci ketiga dibangun, maka saudara juga harus bersiap-siap. Waktu semakin singkat. Tetapi sebelum waktu itu datang, saudara masih tetap berjalan, semangat, antusias. Saudara menjalani setiap kehidupan, baik kehidupan anak-anakmu di dalam dunia pendidikan, baik di mana anak-anakmu hidup di dalam dunia pekerjaan, bisnis mereka, usaha mereka. Para orang tua, mereka hidup di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Para hamba-hamba Tuhan hidup di dalam pelayanan. Waktu berjalan terus. Tetapi bagaimana kita mengisi waktu ini? Kita bukan hanya terdiam, hanya menunggu Tuhan datang. Berbahagialah engkau yang siap sedia. Ketika Tuhan datang, dia sebagai bapa kepada anak-anaknya menjemput. Dia bukan datang seperti pencuri. Engkau mempersiapkan diri, tetapi ketika mempersiapkan diri untuk membangun hubungan dengan Tuhan, kehidupanmu akan berjalan terus dari ke hari ke hari. Engkau membutuhkan sesuatu, engkau membutuhkan kehidupanmu, anak-anakmu, rumah tanggamu. Semua berjalan, diatur oleh setiap kehidupan. Ada waktunya engkau untung, ada waktunya engkau rugi, ada waktunya engkau menangis, ada waktunya engkau tertawa. Semua berjalan. Persoalannya ketika kita mengisi kehidupan kita dari hari ke hari, dari hari ini sampai nanti sore, dari nanti sore muncul pagi hari esoknya. Bukan berarti kita berdiam diri.
Engkau beraktivitas sebagaimana biasanya. Ada banyak hal di tengah-tengah pelayanan. Ada banyak keluarga mengalami air mata. Ada banyak keluarga-keluarga mengalami kesulitan. Ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami tantangan, tidak mampu, tidak berdaya, kehilangan pengharapan, putus asa. Itulah sebabnya gereja Tuhan pagi hari ini ada tema yang sangat luar biasa. Apa yang membuat kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan secara utuh? Saya ulangi, apa yang membuat kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan secara utuh? Kemarin saya bagikan tentang pintu-pintu, Allah membuka pintu-pintumu yang tertutup. Dari pasal 1, 2, 3 sedikit. Tetapi hari ini saya ingin lanjutkan tentang Rut 3 sampai Rut pasal 4. Kita buka dulu kebenaran firman-Nya Rut 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, Rut 3 ayat 18. Lalu kata mertuanya, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Saya ulangi. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Saudara yang terkasih, Naomi berkata kepada Rut, Rut, anakku yang terkasih, jangan gelisah, jangan takut. Engkau duduk saja. Duduk dengan santai, putriku yang tersayang. Sampai kita mengetahui bagaimana keadaannya. Boas tidak akan pernah bermain-main di dalam setiap perkataannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sungguh sangat menarik. Saya melihat di dalam terjemahan The Message, ayat ini berkata, Naomi berkata, duduk dan santai putriku tersayang, sampai kita mengetahui bagaimana keadaannya. Pria itu tidak akan main-main, tandai kata-kataku, dia akan menyelesaikan semuanya hari ini. Tandai kata-kataku. Mark my words. Tandai kata-kataku. Naomi mempunyai sebuah keyakinan dan dia meyakinkan kepada Rut, tandai kata-kataku. Dengar kata-kataku. Naomi mempunyai keyakinan bahwa Boas tidak bermain-main. Bahwa dikatakan that man isn't going to fool around. Dikatakan pria itu tidak akan main-main. Dia akan menebusmu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seorang ibu yang mempunyai kata-kata
yang keluar, dia tahu bahwa Allah juga sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia tahu bagaimana nenek moyangnya Abraham ketika mengorbankan anaknya Ishak. Abraham tahu bahwa Allah itu menyediakan, Allah Yehova Jireh, dia menyediakan. Naomi tahu bahwa kata-kata daripada Boas ini, dia sungguh-sungguh ingin menebus daripada pribadi mantunya. Tetapi yang menarik, saudara yang terkasih, kalau kita sebagai gereja Tuhan lewat pelajaran pagi hari ini, kenapa kita mengalami yang namanya setiap kehidupan tidak melihat janji Tuhan itu terjadi? Ada yang berlambat-lambat bertahun-tahun tidak terjadi. Ada bahkan yang putus asa. Apa yang Tuhan janjikan itu tidak terjadi di tengah-tengah keluarganya. Dia sang amin. Dia ya dan amin. Dia El Shaddai. Dia Immanuel. Dia Alfa dan Omega. Apa yang dia ucapkan pasti terlaksana. Dia tidak pernah merancangkan kegagalan. Ketika dia berjanji, pasti dia tepati. Yang membuat kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan secara utuh, saudara yang terkasih, ada faktor penyebab. Pertama kita lihat, faktor yang pertama, Rut pasal 1 ayat 21a. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Artinya Naomi bersama keluarganya, Alkitab mencatat, ketika dia pergi jauh meninggalkan daripada Bethlehem, jauh dari Allah Israel, dia hidup di tengah-tengah bangsa Moab. Ini yang membuat gereja Tuhan mengalami banyak kegagalan. Engkau tinggal di dunia ini, tetapi pola hidupmu, pola dunia. Maka tidak heran ketika bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, di padang gurun, bangsa Israel masih mengingat daripada bawang bombay, semua bumbu-bumbu semua diingat di Mesir. Pola pikir Mesir dia masih ingat. Itu yang menghambat untuk melihat tanah perjanjian. Tidak heran 40 tahun berputar-putar. Dan tidak heran juga kalau Naomi dan Rut dan keluarganya masih berpikir pola Moab. Dan tidak heran juga, engkau bukan penduduk bumi, engkau penduduk Yerusalem. Yerusalem yang abadi. Tetapi pola pikirmu, pola pikir bumi, pola pikir tanah ini
engkau jauh dari Tuhan, tidak sedikit engkau akan banyak mengalami kesulitan dan kehilangan. Ini yang membuat gereja Tuhan, kalau engkau merasa mampu, merasa penuh, merasa engkau kuat, merasa engkau memiliki segala-galanya, suatu kelak nanti, itu semua akan hilang. Tuhan akan berbagai cara memanggil anak-anaknya. Mungkin dengan cara ini, dia memanggil Naomi, ada sebuah rencana yang besar. Ada sebuah rencana yang besar kepada Ruth. Dari rahimnya ada pemakaian Tuhan, itu jalur daripada Sang Mesias. Tuhan punya rencana bagimu. Tetapi ketika engkau keluar jalur, maka tidak sedikit Tuhan bawa engkau masuk di dalam tracknya dia. Seringkali kita menabrak arus, seringkali kita mau keluar dari tracknya Tuhan, kita mau keluar dari jalurnya Tuhan. Maka kalau itu satu-satunya jalan untuk mengambil yang apa menjadi milikmu, maka dia akan lakukan itu. Karena satu jiwa pun dia tidak mau binasa. Maka Tuhan rindu engkau berbahagia di bumi, berbahagia di sorga. Tetapi satu hal, kalau kita menjauh dari Tuhan, maka resiko ditanggung penumpang. Yang kedua, kita lihat Rut 1 ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Saya mau katakan kepada gereja Tuhan, kalau sampai hari ini engkau meninggalkan Tuhan, cepat berbalik. Jangan jadi orpa akhir zaman. Di luar Yesus, bukan sekedar berkat, bukan sekedar kehidupan yang dipulihkan, tetapi harga yang punya nilai tinggi adalah keselamatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Engkau tinggalkan Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, risiko ditanggung penumpang. Engkau bermain-main tentang keselamatanmu. Dan Tuhan juga tidak bermain-main. Alkitab mencatat, api neraka diciptakan hanya untuk setan dan malaikat-malaikatnya. Neraka tidak diciptakan untuk anak-anaknya. Tetapi kenapa anak-anak Tuhan, kalau meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pun berkata, engkau lihat ada 10 wanita, 5 bijak, 5 bodoh, sama-sama punya pelita, sama-sama ngerti firman, yang membuat berbeda. Satu punya minyak, satu tidak punya minyak. Satu setia, satu menganggap sepele dan santai-santai. Dan Tuhan berkata, kalau engkau mengetok pintu, Tuhan katakan, tertutuplah sudah. Enyah engkau, si pembuat kejahatan. Engkau meninggalkan Allahmu, engkau meninggalkan Yesus Tuhanmu, maka pintu akan tertutup. Tetapi kalau saat ini sangkakala belum berbunyi, saudara masih punya kesempatan untuk berbalik. Tetapi sayangnya Orpa tidak berbalik. Dia bimbang. Maka dikatakan Orpa ini adalah wanita tapal batas.
Mereka bertiga sama-sama keluar dari tanah Moab. Tetapi ketika di perbatasan, Orpa tidak kuat dengan keadaan. Dia kembali kepada Moab. Gereja, jangan kembali kepada dunia ini. Dunia tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kalau engkau mencari kekayaan di dunia ini, itu sementara. Semua yang sementara akan hilang, lenyap. Tapi saya percaya gereja Tuhan pada saat ini, yang membuat faktor penyebab engkau tidak mengalami janji Tuhan secara utuh. Yang pertama, jauh dari Tuhan. Yang kedua, meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, Rut pasal 3 ayat 3. Dikatakan, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Dikatakan pakailah, ya, mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, tanggalkan pakaian kejandaanmu, tanggalkan pakaian lamamu. Kalau engkau ingin berjumpa dengan Boas, dengan pakaian kejandaanmu, maka Boas tidak akan bisa untuk melihat bahwa ini pilihannya. Saya bukan berbicara tentang bagaimana seorang perempuan yang ditinggalkan. Ini berbicara tentang pakaian. Kalau kita lihat bangsa Israel itu punya aturan. Kalau dia ingin memiliki seseorang yang ditinggalkan suaminya, maka dia harus berganti pakaian untuk melepaskan, menanggalkan pakaian kejandaannya. Tapi saya mau berkata kepada gereja Tuhan, apa maknanya? Pakaian lamamu, pakaian keputusasaanmu, pakaian kehidupan duniamu, pakaian yang hidup di dalam dosa, tanggalkan. Kalau ingin berjumpa dengan pengantin, kalau ingin berjumpa dengan tipologi Boas ini, yaitu Kristus, maka satu-satunya jalan. Tanggalkan pakaianmu. Faktor penyebab ketiga ini yang membuat sekat. Engkau tidak mengalami jawaban. Karena ada dosa yang belum diselesaikan. Bagaimana mungkin ketika engkau berdoa Tuhan mohon berkat. Ketika engkau diberkati, dijawab. Engkau kehidupan lamamu hidup di dalam dosa, menyakiti, melukai Tuhan. Mabuk-mabukan. Hidup dunia malam. Ke gereja tidak mau, tidak bisa. Membaca firman tidak mau. Berdoa tidak mau. Bagaimana mungkin ini pintu terbuka? Bagaimana Tuhan ingin menyelesaikan persoalanmu? Kalau sampai hari ini engkau masih hidup di dalam perzinahan, bertobat. Itu pakaian lama yang melukai, menyakiti hati Tuhan. Seringkali apa yang menjadi milikmu karena jubah lama engkau tidak tanggalkan, justru itu yang merugikan. Bukan sekedar kehidupanmu, tetapi berdampak bagi keluargamu. Ingat baik-baik, Alkitab mencatat di dalam kitab Bilangan, ketika kita berbuat kesalahan dan dosa, Tuhan berkata,
Dia maha pengampun, dia maha pemaaf, dia setia, dia memulihkan. Sampai beribu-ribu orang pun dipulihkan. Tetapi tidak bagi mereka yang tidak mau dipulihkan. Hidup di dalam dosa, akibat dosa akan terjadi kepada bapak, anak, cucu, turunan ketiga dan keempat. Saudara lakukan dosa, saudara masih kehidupan lamamu masih kau simpan. Bukan sekedar pribadimu yang mengalami, tetapi anak keturunan ketiga keempat ikut juga mengalami. Maka pikir baik-baik ketika kita melakukan sebuah dosa, dampaknya adalah kepada generasi berikutnya. Kecuali generasi berikutnya ada pemutusan oleh darah Kristus, maka dia tidak akan terkena. Oleh sebab itu saudara, faktor penyebab daripada kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan secara utuh, yang keempat adalah tidak mau dibebaskan dari dosa. Tidak mau ditebus. Ruth mau ditebus. Ruth mau meninggalkan jubah lamanya. Dia memakai jubah baru. Dia membersihkan dirinya. Dan Ruth mau ditebus. Kalau kita lihat Ruth pasal 4 ayat 10. Juga Ruth, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Ruth mau ditebus. Kalau gereja ingin ditebus oleh darah Kristus, maka engkau harus cepat memulihkan dan menghargai, menghormati karya penebusan itu. Pengorbanan Yesus di kayu salib, betapa besarnya untuk keselamatan anak-anaknya. Tetapi banyak orang meninggalkan karya penebusan ini, yang membuat engkau tidak mengalami janji Tuhan. Karena engkau tidak mau dipulihkan. Engkau tidak mau minta pengampunan oleh kesalahan-kesalahan dan dosamu. Sekalipun dosamu semerah kermisi, kalau engkau minta dipulihkan, maka Tuhan akan memulihkan dan mengampuni. Putih bersih bagaikan salju. Gereja Tuhan, seberapa besar kesalahanmu, seberapa besar dosamu, Bapa itu, Bapa yang mengampuni. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Maka kalau kita lihat level berkat Ruth, ada level berkat pertama, berkat kedua, berkat ketiga, dan berkat keempat. Kalau kemarin saya berbicara jangan cari tangannya, cari pribadinya. Maka ada firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain aku tambahkan. Ruth berbicara awal mula memang dia mencari tangannya. Tetapi karena dia ingin membangun hubungan yang intim, dia mengerti ingin mencari pribadinya. Saudara yang terkasih, kita lihat. Maka kita akan masuk dalam pelajaran level berkat Ruth. Mari sama-sama kita pelajari. Supaya bukan kita saja mengenal akan tangannya, tetapi pribadinya. Level yang pertama yaitu berkat pertama memungut jelai. Berkat pertama memungut jelai. Kalau kita lihat Rut pasal 2 ayat ketiga, ya, firman Tuhan berkata begini. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit.
memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Saudara yang terkasih, Ruth tidak mau hanya berjumpa, mengenal kasih hanya sebatas di ladang atau di tempat umum. Kalau itu yang dia bangun, maka tidak heran selama hidupnya hanya menjadi pemungut jelai. Berapa banyak anak-anak Tuhan, kalau engkau hanya ingin mengenal berkatnya, engkau tidak mengenal pribadinya, maka tidak heran dari pagi sampai siang, sampai sore dikatakan sampai petang, hanya dapat 1 eva, hanya 10 kilo. Anda akan kerja keras. Kalau kehidupanmu hanya mencari, bukan tidak boleh Anda bekerja, bukan tidak boleh Anda mencari kehidupan, tetapi kalau fokusmu itu, fokusmu jelai, fokusmu ekonomi, fokusmu tangan Tuhan, maka kehidupanmu akan kerja keras dan menghasilkan seadanya. Coba engkau pahami sedikit. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan hanya mengenal Yesus seadanya. Melayani Yesus seadanya. Kalau kita perhatikan di dalam berkat kedua, ini satu paket berkat satu dengan berkat kedua ini sering terjadi bagi anak-anak Tuhan. Mereka berpikir saya melayani, mereka berpikir saya berdoa, mereka berpikir saya sudah cukup menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saudara beranjak masuk membangun hubungan yang intim. Kadang-kala kita banyak menjadi kecewa, Tuhan bukankah begini Tuhan? Tuhan bukankah begini Tuhan? Tuhan bukankah saya melakukan ini Tuhan? Tuhan bukankah saya menjadi ini Tuhan? Menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan? Tetapi kenapa Tuhan? Aku tidak mengalami yang namanya janji Tuhan yang secara utuh. Kalau ukuranmu yang engkau takar hanya sebatas tangan Tuhan, engkau mengukur bahwa dalam pelayanan aku sudah melakukan ini dan itu, maka enggak heran. Rut 2 ayat 14 berkata begini. Ya. Rut 2 ayat 14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerja itu, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit demi sedikit dari ogokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya. Saudara yang terkasih, banyak kali dari kehidupan kita kerja dari pagi sampai sore, ya tentu saudara mendapatkan sesuatu. Dan ketika Anda hidup untuk di dalam melayani Tuhan, seringkali saudara mengalami yang namanya berkat-berkat tidak terduga. Yang sengaja, maka berkat kedua ini berbicara jelai yang sengaja dijatuhkan, itu bonus. Saudara yang terkasih, ketika dengan Boas berkata kepada pekerja-pekerjanya, engkau dengan sengaja harus engkau buang sedikit demi sedikit ke belakang untuk berikan kepada Rut. Banyak terjadi di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu,
ada hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan, justru itu yang disediakan bagi Tuhan. Ini yang namanya bonus. Ketika kita mengenal akan kebaikannya, saudara yang terkasih, hanya sebatas bonus. Belum yang namanya menjadi berkat yang mempelai, berkat 6 takar. Ada banyak anak-anak Tuhan cukup puas di berkat pertama, cukup puas di berkat kedua. Cukup puas, ya saya sudah begini, nasib saya sudah begini, saya terima apa adanya. Kalau kita belajar dari Ruth ini dirancang buat anak-anak Tuhan bukan sekedar diberkati, tetapi berkat kekal, berkat mempelai. Seringkali Tuhan ingin membawa kita bukan sekedar kita tinggal di dalam Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Kita selama masih di dunia ini, Tuhan ingin menggenapi dengan janji kepada Abraham, engkau menjadi berkat. Dan ketika engkau diberkati di bumi, kadangkala gereja Tuhan, engkau tidak kuat dan tidak mampu, engkau merasakan Tuhan kenapa begini, dan engkau kecewa meninggalkan Tuhan. Tuhan sudah berjanji. Tapi hari ini saya mau berkata, pengajaran ini bukan pengajaran hanya tangannya. Tetapi Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan keluargamu. Persoalannya karena kita kurang mengerti, kurang memahami bahwa bagaimana Naomi ini punya keyakinan bahwa Boas akan menebusmu. Dia tidak main-main. Bahwa Yesus ketika dia berjanji, Allah Bapa berjanji akan memberkati Abraham dan keturunannya, karena Ishak kita menjadi. Karena Kristus, karena Yesus kita menjadi keturunan Ishak. Artinya kita pun juga menikmati yang sama, berkat yang sama. Seperti bangsa Israel ini, karena Kristus. Saudara yang terkasih, berapa banyak dalam kehidupanmu mengalami bonus-bonus yang tidak pernah Anda pikirkan? Kau melakukan suatu usaha, tiba-tiba usahamu naik 2 kali lipat. Tiba-tiba engkau melakukan sebuah pekerjaan, pintu 1 terbuka, ternyata ketika kau berjalan, pintu kedua, pintu ketiga terbuka. Maka saya berkata, ada sebuah level yang naik dari memungut celai menjadi berkat yang sengaja dijatuhkan. Tetapi Ruth tidak sampai di situ. Dia mau beranjak. Maka ketika kita lihat dalam berkat ketiga, ada berkat yang namanya 6 takar. Rut 3 ayat 15. Lalu katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Kalau kita berbicara 6 takar, maka kita melihat ada sebuah simbol yang lain. Ya, ada simbol di Yohanes 2 ayat 6. Di situ dikatakan, ya, coba kita buka Yohanes 2 ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ada simbol tentang 6 tempayan. Tuhan punya prioritas tentang keluarga. Bagaimana perkawinan di Kana ini kekurangan daripada anggur.
Tuhan juga punya prioritas kepada Rut tentang 6 takar ini. Bagaimana kehidupan keluarganya bersama Naomi. Dan ada simbol lagi satu. Dikatakan di dalam Matius 25 ayat 44 sampai 45. Di situ ketika sebuah perumpamaan Yesus kepada murid-muridnya. Berbicara tentang bila mana aku lapar. Bila mana aku haus. Bila mana aku menjadi orang asing. Bila mana aku telanjang. Bila mana aku sakit. Dan bila mana aku dipenjara. Ada 6 perhatian yang Tuhan mau katakan ketika engkau diberkati. Tuhan berkata, kalau engkau memperhatikan aku, perhatikan kepada orang miskin ini. Rut memperhatikan mertuanya. Gereja Tuhan, kalau engkau melihat janji Tuhan secara utuh, berkat itu bukan untuk engkau nikmati sendiri. Berkat itu untuk bagaimana memuliakan Tuhan. Dan Tuhan berkata, perhatikan orang miskin ini. Bila mana guru, engkau lapar, engkau haus, engkau telanjang, engkau dalam sakit, engkau dalam... Walaupun Tuhan tidak sakit, tetapi Tuhan ingin berbicara sebuah gambaran. Ketika engkau di penjara, putus asa, terikat, perhatikan ini. Gereja Tuhan, kalau engkau diberkati sebagaimana Rut, sebagaimana berbicara tentang 6 takar, 6 tampayan, dan 6 di dalam perhatian ini, maka firman Tuhan berkata, hanya membangun hubungan yang intim, dia mengerti hati Tuhan. Karena Tuhan punya kerinduan untuk memulihkan keluarga. Dan Tuhan juga rindu engkau menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih, berkat keempat, level berkat Rut yang keempat. Rut tidak hanya beranjak hanya sebagai pemungut jelai. Rut beranjak bukan hanya sekedar dia mendapatkan jelai dengan disengaja oleh pekerja-pekerja Boas. Dia masuk lebih intim lagi. Aku bukan hanya mencari tangannya, tapi aku mencari pribadinya. Gereja Tuhan, engkau salah kalau hanya mencari tangannya. Engkau cari pribadinya. Kalau engkau mencari pribadinya, berkat 6 takar ini berbicara kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu 20 kilo. Artinya ada kelipatan. Tetapi Rut tidak sampai di situ. Dia mau penuh. Dia mau secara utuh mengenal, menggenapi akan terjadi janji Tuhan kepada pribadinya. Dia ingin mengalami, gereja Tuhan mau mengalami, bukan sekedar biasa tetapi utuh sampai tuntas, diberkati di bumi, diberkati di sorga, menjadi mempelai. Kita lihat Rut 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirinya lah dia. Saudara terkasih, Rut awal permulaannya dia mengenal kasih hanya di ladang. Tetapi dia masuk secara pribadi untuk mengenal di dalam sebuah ruangan pada malam hari. Kalau dia mengenal di lapangan, ada banyak orang yang mengganggu. Ada banyak iblis-iblis dan setan-setan mengganggu kehidupan daripada gereja Tuhan untuk dijatuhkan. Kalau hanya mengenalmu, hanya sebatas permukaan, hanya sebatas mencari tangannya.
Banyak gereja Tuhan gagal, anak-anak Tuhan gagal karena melihat Yesus hanya dari mukjizatnya, hanya melihat dari karya-karyanya, tetapi dia tidak membangun intim dengan pribadi untuk memperoleh miliknya sepenuhnya, menjadi miliknya sepenuhnya. Maka Rut di dalam poin keempat, berkat keempat, yaitu berkat mempelai. Sebagaimana Hegai mempersiapkan Esther untuk Ahasuerus, demikian juga Naomi mempersiapkan Rut untuk menjadi milik Boaz. Maka kami sebagai hamba Allah akan mempersiapkan gereja Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus. Ahasuerus harus memiliki permaisuri, bukan Hadasa. Maka Hadasa dirombak menjadi Esther. Selama 12 bulan, dikasih mandi 6 bulan sekian. Dipersiapkan menjadi pribadi seorang permaisuri, bukan anak-anak. Bukan dengan pakaian yang lama. Naomi juga mempersiapkan Rut, bukan menjadi pribadi yang kalah, pribadi yang putus asa, pribadi yang kecewa, pribadi yang penyembah ilah-ilah lain. Dia mempersiapkan Boaz untuk Boaz. Maka kami sebagai hamba Allah, Anda sebagai pelayan-pelayan Tuhan, persiapkan pribadi-pribadi menjadi mempelai Kristus. Persiapkan jiwa-jiwa menjadi mempelai Kristus. Kenapa? Karena mempelai tidak akan menikah dengan anak-anak. Mempelai tidak akan mau kalau mempelai wanitanya masih memakai pakaian lama. Mempelai tidak akan mau menikah kalau mempelai ini tidak tahan uji. Pribadimu tidak tahan uji. Mempelai Kristus tidak akan mau kalau engkau tidak mau menghargai penebusan. Ada pertobatan. Dan mempelai Kristus tidak akan mau di dalam perkawinan anak domba, sang mempelainya itu tidak dikenal. Gereja Tuhan harus dikenal secara intim. Maka di sini dikatakan ginosko. Anda bukan lagi mengenal, tetapi Anda dikenal. Karena mempelai pria Kristus ingin mengenal secara pribadi tunangannya pada saat nanti perkawinan anak domba. Di mana itu? Saudara lihat Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Ayat 6 mulai. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar, orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Sang mempelai tidak akan mau menikahi, tidak akan mau mempunyai seorang mempelai yang tidak hidup kudus, yang masih hidup dalam dosa. Pakaian ini putih bersih, enggak ada noda. Kalau kotor kelihatan, tapi kalau noda 1, 2, 3 titik noda itu noda.
Tuhan mau Anda menjadi pengantin berpakaian putih, yang pakaian lenan halus yang putih bersih. Dia tidak mau melihat Rut masih memakai pakaian lamanya. Ahasuerus pun juga demikian, tidak mau menikah dengan pakaian Hadasa, pakaian seorang petani. Saudara harus rubah pakaian saudara. Pakaian mempelai Kristus. Berbicara kehidupanmu harus hidup dalam pertobatan. Jangan berpikir saya lakukan dosa, lalu engkau berkata saya bersama-sama dengan dia. Engkau belajar baik-baik ayat ini. Kalau hari ini engkau melakukan suatu dosa dan engkau berkata saya mati masuk surga, itu keputusan Tuhan, bukan keputusan hamba Allah saya sebagai hamba Allah. Karena penghakim itu dia. Tetapi sebagaimana kami hamba Tuhan, kami akan memberitakan apa yang ada di firman. Keputusan ada di tangan saudara. Tuhan mau bukan sekedar engkau diberkati di bumi. Tuhan mau mengangkat kehidupanmu bukan sekedar memungut jelai. Dari pagi sampai sore engkau bekerja dapat sekian, harus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tetap sekian. Kalaupun aku bisa lembur, aku mendapatkan bonus. Bukan itu. Meskipun itu menjadi bagian dari terutama, tetapi itu bukan yang utama. Tuhan ingin mengangkat kehidupanmu menjadi kehidupan di dalam 6 takar. 2 kali lipat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi tidak sampai di situ. Tuhan ingin menjadi engkau mempelainya secara utuh. Kalau engkau mempelainya, maka apa yang dimiliki oleh mempelai pria itu akan menjadi milik kita sebagai mempelai wanita. Gereja Tuhan, hari ini saya mau katakan, di antara 3 berkat ini, berkat pertama, berkat kedua, berkat ketiga, berkat yang keempat paling utama dari terutama. Karena berkat 1, 2, dan 3 akan hilang dan lenyap. Termasuk seisi bumi ini lenyap. Tetapi berkat mempelai, berkat keempat, engkau bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun damai. Bahkan masuk dalam surga yang kekal. Gereja Tuhan, jangan engkau ukur Allahmu, jangan engkau kenal Allahmu hanya sebatas tangannya, hanya sebatas berkatnya. Tetapi saya percaya gereja Tuhan pada saat ini, ketika engkau mengerti, engkau belajar apa yang membuat kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan secara utuh, karena pakaianmu. Engkau masih pakai pakaian yang lama. Hidup dalam dosa. Tapi saya percaya engkau mendengar saat ini, engkau berbalik. Corona boleh ada, tapi berkat tetap terjadi bagi anak-anaknya. Tidak ada kesulitan. Ekonomi boleh berguguran, perang boleh terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Jangan sentuh minyak dan anggur. Jangan sentuh anak-anak Tuhan. Kalau engkau punya minyak dan anggur, pengurapan Roh Kudus dan firman kebenaran Allah, kasih Tuhan, maka setan tidak akan bisa menjamah kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang setia bagi kami.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami, ini milik-Mu Tuhan. Kurapaya sakatakala rapaya sakatakala. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku kepadamu ya Tuhan. Kerinduanku Meninggikan akan nama-Mu Yesus. tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku Seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti. Inilah kami ya Tuhan, inilah kami ya Bapa. Betapa Engkau setia kepada kami ya. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Inalah rabai asakat akan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milik-Ku dan ku milik-Mu.
kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Kami mau tanggalkan pakaian kami Bapa. Kami mau tanggalkan kehidupan lama kami. Kami mau menjadi seperti-Mu. Engkau ubah hati kami. Engkau buat hati kami Tuhan seputih salju. Engkau ubah kehidupan kami Tuhan karena kasih-Mu kepada kami. Engkau ubah cara kami memandang. Engkau ubah cara kami melihat keadaan ini. Engkau ubah cara kami berpikir. Biarlah kami sepikir dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu saat ini mendengar. Supaya mereka belajar bukan mengenal Yesus dari tangannya. Ketika ditolong, mereka berterima kasih. Ketika tangannya tidak berbuat, mereka kecewa. Biarlah kebenaran firman ini bukan hanya sekedar mengenal Yesus dari tangannya, tetapi mengenal Yesus lebih dalam lagi di dalam hadiratnya. Mengenal Yesus secara pribadi, membangun hubungan kasih lebih intim. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan sarana media kami. Engkau berkati mereka semua. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Kinala raba sakat akaran. Kinala raba ya sakat akaran. Sing with me how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God, and all will see how great is our God, and all will see how great, and all will see how great, how great, and all will see how great is our God. Akhir daripada ibadah ini semua berkat campur tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami anak-anak-Mu, Engkau mengubah kami menjadi pribadi yang berbeda. Kami percaya Tuhan, kami dibuat mengerti. Kami akan mengalami yang namanya penggenapan akan janji-janji-Mu. Karena Engkau Yehova Jireh, Engkau Yehova Rafa, Engkau Immanuel, Engkau El Shaddai, Engkau Sang Amin itu Tuhan. Sekali Engkau berkata, maka Engkau akan menepati janjinya. Inilah gereja-Mu, inilah mempelai-mempelai-Mu, diberkati di bumi, dan mereka masuk di dalam pekerjaannya.
Mereka Tuhan diberkati di pekerjaannya, tapi mereka juga Tuhan mengenal Yesus. Hidup mereka diberkati, dan mereka juga diberkati di sorga. Masuk menjadi mempelai Kristus, kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Inilah kami umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Terpujilah Engkau. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat Bapa sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah setiap lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Engkau kerjakan lewat tangan-Mu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia, sehingga penuhlah sukacita-Mu. Setiap kesehatanmu akan selalu dipelihara oleh Dia, sehingga tidak ada wabah penyakit yang akan menyentuh pribadimu. Setiap pendidikan anak-anakmu akan selalu dicukupkan dan diberkati. Pada hari ini, ketika engkau mendengarkan kebenaran firman ini, ketika engkau menanggalkan setiap jubah lamamu, menanggalkan setiap kehidupan dosa-dosamu, kehidupan duniamu, maka engkau akan melihat janji Tuhan, iya dan amin. Engkau diberkati di bumi, engkau diberkati di sorga. Pada saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, engkau ada di dalam rencana Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.